Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Saudara-saudara sekalian yang mulia, tahapan tertinggi menuju kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tahapan kesyukuran, tahapan pujian, tahapan ulonowun, tahapan berterima kasih. Nikmat, kata Imam Ghazali, tidak akan dicabut dari seorang hamba kecuali si hamba itu tidak mengenal tentang ketinggian nikmat. Artinya, selama si hamba itu tahu tentang kadar satu nikmat lalu disyukuri, maka nikmat itu enggak bakalan hilang. Nikmat akan hilang dari kita, dicabut oleh Allah, penyebabnya karena kita tidak menghargai kadar nikmat. Sehat umpama, ketika kita enggak nganggap kecil nikmat sehat, nanti Allah bakal cabut, kita baru sakit. Pas kita sakit baru berasa betapa tingginya nilai sehat. Duit, waktu dia bekerja, dia jalan-jalan yang enggak ada faedah. Begitu, kadang ke Millennium, emang tahu juga begitu, kadang jalan yang enggak begitu. Nanti bakal Allah uji dia, just corona, dia bingung mana TKD dipotong lagi, cicilan ada, stres. Begitu. Kenapa? Karena enggak tahu kadar nikmat. Nikmat tuh begitu. Jadi nikmat akan dicabut oleh Allah dari seorang hamba manakala si hamba itu tidak mengerti cara berterima kasih atas nikmat. Kalau tidak mengerti cara berterima kasih bahkan dicabut. Cabut. Ini orang gak makasih banget ya. Udah dibantu-bantu, gue berhenti nih. Gua bongkar nih, dibongkar juga ujungnya. Gara-gara tidak mengerti berterima kasih. Begitu. Biarin, masih ada yang gendong. Begitu kata dia. Jadi ini nikmat, saudara. Jadi akan dicabut oleh Allah kalau kita tidak mengerti tentang kadar nikmat. Nah, demikian orang yang diistimewakan oleh Allah dengan taufik ngaji itu nikmat dari Allah. Dia ngaji, nikmat Allah hiasi semangat dia ngaji. Kemana ada majelis dia ngaji, Allah berikan kasih sayangnya, waktunya, manfaat. Allah bangga tuh lihat tuh orang, ya Allah. Begitu hujan-hujan pakai jas hujan juga dia berangkat ke majelis ilmu ngaji tuh, lihat tuh malaikat, lihat tuh. Begitu. Lihat. Begitu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipuji-puji oleh Allah dengan keistimewaan dia ngaji semacamnya. Begitu. Maka orang kayak begini kalau tidak mengerti nikmatnya ngaji, nggak ngerti kedudukan ngaji, lalu dia menyimpang kepada memperturuti syahwat yang receh, yang model kayak begini, pasti bakal nikmatnya dicabut. Ada aja caranya Allah cabut, pasalnya macam-macam. Akhirnya pengen ngaji nggak enak, udah ngata-ngatain, nggak ngaji pengen ngaji,
Untung ada YouTube. Begitu. Ngaji juga. Jadi ini nikmat dicabut karena nggak ngerti. Baca sholawat begitu. Udah enak dia baca sholawat. Akhirnya usahanya dikasih maju sama Allah. Lalu kemudian pas maju dia berhenti baca sholawatnya. Berhenti. Dia asik dengan dunianya. Ya yang kayak begini bakal dicabut. Akhirnya enggak baca sholawat, enggak zikir. Karena asik. Udah dikasih nikmat malam dia biar kata 2 rakaat tahajud. Ini keistimewaan dari Allah. Tiap malam dia ibadah. Biar kata dia 2 rakaat. Habis itu dia baca Quran barang kata seain. Begitu Allah berikan dia tempat yang tinggi. Lalu tidak mengerti kedudukan nikmat itu. Tokonya maju, berhenti dia. Tahajudnya ngurusin toko aja. Akhirnya capek dia direpotkan oleh tokonya. Enggak keburu lagi untuk bangun malam. Itu namanya orang yang tidak mengerti kadar nikmat. Pokoknya nikmat jangan sampai kita tidak mengerti tentang kadar nikmat. Kalau kadar nikmatnya dicabut, bahaya. Udah enak-enak dia ngaji. Enak ngaji. Di majelis ketemu orang-orang, ada orang susah, dia bantu, orang ini, dia ini. Ada yang ngelitikin, bang. Zamannya kan banyak. Nyalon dewan aja nomor 1 buat abang. Begitu kata dia. Suruh nomor apa? Nomor 1. Udah nomor 1. Kata kita lumayan juga nih nomor 1. Begitu. Batuk apa pilek ya? Gitu. Pilek kayaknya. Bukan batuk. Gitu. Akhirnya kita nomor 1. Ujungnya puyeng juga, kudu bikin kalender, lah kan ngiklanin, kudu bikin apa lagi tuh? Iya banner, gitu, bikin spanduk, begitu, bikin spanduk, begitu. Akhirnya ada zamannya gak milih, emang dia murid bengal dia, murid bengal, gara-gara kagak milih, ujungnya diribut, ujungnya kata dia, enakan dulu ngaji. Orang-orang pada datang minta doa, minta berkah. Sekarang orang pada datang minta kaos. Gua puyeng banget. Begitu, dari mana ini kaos ini? Salah Anda. Udah dikasih nikmat keistimewaan ngaji. Udah fokus saja. Kalau nikmat ngaji, ngaji aja. Yang lainnya second line. Nggak boleh jadi 7. Repot. Kayak tujuan dia bingung. Akhirnya dia bingung, Ustadz gue bingung. Kemarin bocah sama gue pada cium tangan minta berkah Pak Kiai. Sekarang minta kaos. Kita bilang agak ada, Kiai pelit. Kurang ajar enggak? Bocah ngatain kita dia gitu. Bocah, kurang ajar enggak bocah? Mana manjur lagi bocah? Kan belum ada dosa ya. Begitu. Ini gara-gara belok 7. Kata Imam Ghazali, orang yang Allah istimewakan dengan berbagai macam taufik, penjagaan, disuruh khidmat, ngaji, zikir, ibadah. Allah sayang, sampai malaikat diunjuk-unjukin, no lihat hambaku, luar biasa. Sampai Allah berikan kepemimpinan, Allah berikan pengaruh, Allah berikan tempat syafaat, Allah berikan dia kedudukan mulia. Udah kayak pejabat aja orang minta pengen naik pangkat sama dia, padahal pejabat juga bukan. Itu karena kemuliaan Allah. Sampai kalau dia ngangkat tangan Allah iyakan, sampai kalau dia minta Allah kasih, sampai kalau mau nolongin orang belum ngomong udah dikasih. Saking apanya tuh sayangnya Allah. Lalu orang yang model kayak begini kemudian miring, enggak mengerti nikmat kemuliaan, nikmat dia zikir, nikmat dia ta'lim, nikmat dia baca sholawat, nikmat dia baca Quran, nikmat sholat duha, nikmat atau apa saja. Ini berbicara nikmat agama namanya. Lalu dia tidak mengerti nilai nikmat ini, tidak memandang bahwa nikmat ini besar. Lalu dia pindah kepada syahwat nafsu yang rendah. Dia mengejar sesuatu yang sepera, yang tak punya nilai di mata Allah, nggak langgeng.
Orang yang kayak begini dikasih penghormatan oleh Allah, belum lagi nanti di akhirat dipersiapkan yang luar biasa dari ganjaran besar, nikmat-nikmat sempurna dan abadi. Lalu dia cenderung kepada dunia. Yang kayak begini nih, alangkah rendahnya jiwa orang kayak begitu. Jangan. Kita orang udah ngaji, udah tinggi, udah ngaji. Ada orang minta bantuan, ya dibantu. Minta mau jangan, wanipiro, jangan. Minta doain aja. Minta doa sini doa. Minta doain aja. Begitu nyenengin orang. Begitu. Jangan kita dijual, rugi kita nantinya. Nantinya goyang kita. Kitanya nantinya rugi. Alangkah rendahnya hamba model begini, kata Imam Ghazali. Alangkah besar bahayanya kalau dia sadar. Alangkah keji perlakuannya kalau dia mengerti. Orang yang kayak begini bahaya, ini bahaya. Kita mohon sama Allah supaya Allah luruskan kita, jangan sampai goyang dari jalur apa yang dituntun oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dunia barang recehan. Jadi jangan menjadikan tujuan kita akhirat. Jadi kalau tujuannya akhirat dikasih dunia, ya Rabb, bukan ini tujuan saya, bukan ini, tapi akhirat aja. Ujungnya ini dikasih, namanya nanam padi, rumput tumbuh. Jadi dulu abahnya Syekh Nawawi Al-Bantini, namanya Syekh Umar. Begitu Syekh Umar, malam-malam saat 27 Ramadan itu, kalau kita orang dapetin Lailatul Qadar, itu yang namanya beras berubah jadi emas. Beras, nyentong beras tuh dari pendaringan mau dimasak jadi emas. Dilihat, oh malam 27 Ramadan Lailatul Qadar. Ya Rabb, bukan ini. Saya bukan yang jadi emas, bukan beras, tapi anak saya aja. Biar jadi emas, bukan ini ya Rabb. Anak saya aja menjadi alim kabir. Begitu. Jadi ulama enggak goyang tuh dia dengan ibadahnya. Ada kiai namanya Yai Istikhori itu di Pagentong di Bogor. Ya apa? Masuknya Parung. Ya Istikhori kan ada Kiai Nu'man. Itu ya Zakwan itu mertuanya. Itu emaknya dulu mesusi itu, nyuci beras itu. Pinggir kali mau dimasak itu. Kan beras dicuci dulu dibuang itu. Berasnya jadi emas. Saya bukan ini, anak-anak saya aja biar jadi ulama semuanya. Kayak begitu yang diminta. Enggak, saya ibadah ini bukan ini ya Rabb. Ini mau kecil. Ujungnya mah ya dunia mau bakal dikasih. Jadi jangan asik sama dunia. Kalau asik sama dunia bakal capek kita. Capek kita. Bakal capek. Jadi kalau saudara nih baca sholawat ya, lalu Allah kasih kesuburan. Kasih. Itu jangan asik sama apa? Kesuburan sama hartanya. Jangan. Saudara zikir aja. Kalau sampai ada orang nawarin, mau apa? Mau ini, bukan ini. Ini aja. Nabi itu begitu ditawarin sama Allah, mau jadi raja. Nabi raja kayak Sulaiman. Nabi Sulaiman, bukan Sulaiman ini bukan. Begitu, bukan. Sulaiman bin Dawud. Kalau ini Sulaiman Semedo. Iya. Mau jadi nabi raja atau nabi hamba. Tapi Nabi milih nabi dan hamba. Kayak raja juga. Begitu. Dihormati sama raja-raja lain, hormat sama Nabi. Najasyi hormat. Semuanya. Artinya jangan goyang. Kalau tujuan akhirat, tujuan surga. Pokoknya tujuannya satu, biar dekat sama Nabi Muhammad. Baca sholawat, ngapain baca sholawat? Allah yang nyuruh. Shollu alaihi. Allah nyuruh.
Saya disuruh oleh Allah, sallu. Ini namanya sulasi mazid. Bagian pertama, bab kedua. Binanya taksir, suruh banyakin. Maka saya habis sholat 100, sehari 500, minimal banyak 300. Saya ini di minimal angka banyak, minimal. Belum pertengahan, belum maksimal, minimal. Udah saya mau ngapain? Saya mau deket aja sama Nabi Muhammad. Kasih dunia? Enggak usah. Ntar juga dikasih-kasih juga. Kasih-kasih juga. Begitu. Biar kata enggak usah. Lihat aja tuh ustad-ustad tuh. Datang dari muridnya, nampak dia orang susah. Enggak usah. Ujung mau berasnya dianterin juga tuh parcelnya. Begitu. Biar kata enggak usah. Penghormatan itu sama Allah tuh begitu. Biar mintanya biar dekat sama Rasulullah, biar akrab dengan Allah. Ketika Allah bagi dunia, jangan goyang. Terus saja. Gitu. Terus saja dekat sama Allah. Jangan goyang. Ya Rabb, pokoknya nih ya, kalau tanah nih laku, gua mau umroh sekeluarga, ujungnya mau kagak, jalan-jalan aja. Jalan-jalan. Masih tulusan temen kita yang tukang ojek tuh. Dia setiap hasil ngojek buat umroh. Begitu. Iya, umrohnya nama bininya ternyata. Dia mah pikir buat pergi umroh, buat umroh mulu. Begitu. Jadi jangan goyang. Kalau kita janji sama Allah apa biar kata orang nggak tahu. Jangan. Kan kita janji sama Allah. Janji. Gigi 2000. Sedekah ya Rabb. Gua pakai juga nih buat beli handphone. Jangan. Nanti bakal dikasih susah hidup kita. Allah uji. Kasih. Gua banyakin nih. Goyang nggak? Kalau kita goyang, banyakin lagi ya mau Allah. Goyang. Lumayan juga ini. Begitu. Jangan. Itu jadi repot. Kita duitnya buat ke Mekah ya Allah. Ke Mekah ya Allah. Ke Mekah ya Allah. Padahal 1000 perak. Lama-lama banyak juga, udah 5 juta, lumayan juga dah. Gua pakai aja buat tambah modal. Bangkrut. Namanya janji sama Allah. Jangan. Biar orang kagak lihat juga. Kita ini punya hubungan sama Allah. Kalau goyang, ya tambah susah kita. Jangan. Pokoknya kita harus komit sama Allah. Allah muliain kita, baca sholawat. Baca aja sholawat. Mau minta apa? Minta dekat aja sama Nabi Muhammad. Dekat aja. Dekat aja. Begitu dekat aja. Pokoknya anterin ke Madinah. Enggak minta duit. Pokoknya anterin ke Madinah. Enggak minta duit, anterin. Enggak mungkin lah ke Madinah kalau orang punya duit, ya kan. Warungnya jadi laris. Begitu Allahumma yassir alaina ziyaratal Makkah wal Madinah. Itu kalau habis sholat sallallahu Muhammad 100. Kalau dalail Allah wa yassir alaina ziyaratah haramika wa harami sallallahu mitana. Tuhan gampangin kami ziarah ke kota suci kota Muhammad sebelum kami wafat. Itu juga minta dianterin ke Madinah. Apalagi baca ratib Allahumma baligh ahlana auladana ila ziyarati. Itu juga minta dianterin ke Madinah. Enggak bisa nganterin ke Madinah kalau enggak ada duit. Masalah duitnya mau terserah ya Rob. Mau duit temen ke duitnya tuh artinya ada temen kita ngongkosin kita. Mau duit saudara ke saudara kita ngongkosin kita. Itu hakikatnya pemberian dari Allah. Kudu syukur sama Allah. Begitu. Terserah. Tuh Allah tuh begitu. Jangan goyang ya. Kalau goyang bahaya. Goyang bahaya. Goyang. Nantinya Allah cabut. Ente kagak mengerti penghormatan ini ya. Begitu kata Allah. Gua kasih sama orang lain. Begitu. 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 Yang kayak begini. Begitu. Itu kayak begitu. Oleh karena itu nikmat-nikmat spesial yaitu nikmat intim dengan Allah, bersolawat, ngaji, nikmat apanya itu jangan berubah, jangan. Nikmat-nikmat itu jangan. Kalau kita udah berubah bahaya. Bahaya. Kita udah ngaji berubah, ini anak juga gue beli motor juga nih. Motor dia
mogen, motor gede. Ujungnya kita naik motor bisa jatuh aja. Lari motor, mati kita bisa jadi. Jadi jangan berubah-berubah. Allah itu kalau nikmat kita enggak syukuri, Allah pindahin. Singkatnya dicabut. Karena itu pesan Imam Ghazali kepada kita bersama, fa'alaika ayyuhar rajul, wahai laki-laki, upayakan olehmu dengan segenap kemampuan. Upaya apa? Kau kudu mengenal tentang nilai nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Nikmat agama, ngaji, ini jangan goyang-goyang. Nikmatin, jangan goyang-goyang. Kalau nikmat ini jangan goyang-goyang. Nikmat ini. Kenapa? Bila mana Allah berikan nikmat kepada kita dengan nikmat agama, kita bisa ngajikah, kita demen taklimkah, demen solawatkah, demen maulidankah, demen zikirkah, apa ya, demen tahajudkah, jangan kita terjebak sama dunia. Jangan goyang. Sebab ini makanan nampaknya enak, isinya racun. Jadi enaknya dilihat doang, ujungnya mematikan. Dunia begitu, kelihatannya doang enak, ujungnya mematikan kita. Kalau Allah kasih nikmat kita ngaji, nikmat baca Quran, nikmat baca solawat, jangan sekali-kali kita berpaling memandang kepada dunia dan barang-barang dunia. Sebab itu tidak akan terjadi kecuali karena kita telah menganggap hina nikmat agama. Beda-beda saudara. Ada orang dikasih nikmatnya, rumahnya mewah ini. Ya, sama aja tidurnya merem dia. Sama kita yang tinggal di pojokan, merem apa melotot? Merem juga, biasa aja. Pokoknya yang orang punya suatu saat kita punya. Yang penting geber terus solawatnya. Udah gitu aja rumusnya. Tapi jangan goyang sama dunia, repot kalau sama goyang sama dunia. Kita aja dibisikin, gak usah bikin-bikin begitu sehari doang tuh, buat beli mobilmu dapat itu, kata teman kita. Itu kalau kita goyang udah alamat. Ini setan, ini miskin saya. Imam Ghazali udah bilang, kalau udah dikasih nikmat agama, jangan terjebak sama dunia, repot. Begitu kata Imam Ghazali, repot. Imam Ghazali mendalili Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Allah, walaqad atainak sab'an minal masani wal Qur'anil azim. Wahai Nabi Muhammad, sungguh saya berikan kado kepadamu surat Al-Fatihah yang isinya 7 ayat berulang-ulang. Kalau sholat dibaca terus. Dikasih surat Al-Fatihah dan dikasih Quran. Allah kasih Quran, kasih. Ini Nabi kasih Quran. Jangan kamu lirik dunia, jangan. Quran lebih agung daripada harga dunia. Jangan. La tamuddanna ainaika ila ma mata'na bi azwajam minhum. Jangan kamu melototin matamu kepada kesenangan dunia yang bermacam-macam yang dimiliki oleh orang kafir. Jangan. Orang kafir punya apartemen, punya ini. Dia enggak, syahadat aja enggak dikasih sama Allah. Kita dikasih syahadat, bahkan sholat, kasih kita ngaji. Ini lebih mulia. Jangan kita rendahkan kita punya agama. Jangan. Kita harus lebih tinggi nilai agama di mata
kita. Kalau enggak nanti nikmat ini bakal dicabut, begitu, dicabut. Akhirnya ngaji mau kagak, iya, dunia kagak. Lagi anak-anak ngaji, gue berhenti juga nih, berhenti ngaji kagak, dagang agak becus juga. Jangan goyang-goyang pada nikmat yang Allah berikan. Kalau goyang pasti dicabut nikmat oleh Allah. Kata Imam Ghazali, takdir ayat ini, siapapun yang diberikan Al-Quran, apa hafal Quran, apakah bisa mendalami ilmu Al-Quran, apa ngaji, jangan memandang manis dunia, jangan memandang cakep dunia, apalagi tergila-gila ama dunia, jangan. Akan tetapi syukuri nikmat yang ada. Kita dikasih sehat, syukur. Kita dikasih istri yang baik, syukur. Anak yang baik, syukur. Nikmat ini banyak, nikmat, dan nikmat itu berbeda-beda. Kalau hartamu, orang yang kagak ibadah juga dibagi. Minta mah yang Allah kagak bagi. Saya selalu bilang minta rezeki, begitu. Rezeki itu macam-macam, kullu ma yanfa, apa aja yang manfaat. Ini ngaji ini nikmat, Islam ini nikmat. Sampai Nabi Ibrahim pengen banget babaknya, yakni dalam hal ini Azar, maksudnya babak tuh Pak D, kakak bapaknya. Bapak aslinya Nabi Ibrahim namanya Tarah, tapi Azar ini paman. Orang Jawa itu kakaknya bapak, Pak D, bapak juga. Bukan Walid, Abun tuh bapak. Jadi Nabi Ibrahim pengen banget Azar tuh masuk Islam. Enggak dikasih sama Allah. Itu yang dipengen lah, gitu di Islam kan nikmat besar ini. Hampir Rasulullah pengen banget Abu Thalib, ayo dong paman syahadat. Nangis Rasulullah agar Abu Thalib itu bersahadat. Sampailah innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Dalam satu riwayat tuh begitu. Abu Thalib, kata Abu Thalib, kalau saya masuk Islam apa dikata saya kan pimpinan, gitu. Singkatnya saudara, kemuliaan jadi muslim jangan dihinakan oleh kita. Kemuliaan jadi muslim ini nikmat besar. Ngaji nikmat besar. Jangan goyang. Kalau ditanya hiburan dong, ngaji aja hiburan. Ya Allah, di rumah daripada tangkar mula sama bini, mendingan ngaji. Kalau ngaji mau ada ngantuk-ngantuk dikit, ya kan, begitu. Yang tadinya nggak tenang juga timbul tenang. Guru 5 menit, mata 5 waktu ngaji. Begitu, ada aja, sama aja, begitu tuh ngaji. Jadi ngaji aja udah. Jadi nikmat ngaji ini kalau kita goyang bakal dicabut. Jangan kita ini bakalan Allah cabut, rugi. Begitu kata Ghazali. Barang dunia, orang kafir diberi, Fir'aun dikasih, orang yang menyimpang dikasih, kafir zindik yang pura-pura muslim dikasih, orang bodoh dikasih, orang fasik dikasih, yang mereka ini makhluk Allah paling hinanya makhluk dikasih juga, begitu. Dan kadang orang alim, nabi, begitu, nabi gitu, wali, orang alim yang paling mulia di mata Allah kadang tidak dikasih, kadang tidak dikasih. Jadi teringat dulu kata Muallim Syafi'i Adami bilang begini, Fahru, ilmu tuh yang nyembur tuh, kamu kan orang Kulon, nyembur nggak usah, ngaji aja. Baik Muallim. Jadi kita nggak jalani yang puasa apa, nggak bisa.
Kalau kita jalan begitu nggak ketemu sampean, kamu mulu ngantri, minta sembur. Kalau kita nggak nurut sama guru, udah kita banyak tuh antrinya. Begitu, bisa ada yang duduk di depan pakai karcis, begitu, ngantri mah. Enggak, ngaji aja, ngaji, begitu, ngaji aja. Iya baik, ngaji aja. Ngaji. Jadi nampaknya cuman nggak ngomong doang. Nikmat ilmu lebih tinggi daripada nikmat zikir. Ngaji aja, begitu. Guru pesan, iya baik. Ada kawan kita di Bintaro yang bagian tukang nyembur, rada miring-miring sama kita. Bang, tenang bang, saya dilarang jalanin ilmu begitu. Udah abang aja orang kesurupan, ente aja. Udah, saya agak bisa. Bukan bagiannya. Gitu kesurupan harus saya juga, emang saya dukun gitu. Nah dia aja kata gitu, nggak dikasih. Kayak begitu, paling ada kesurupan. Adanin, udah paling begitu. Kitabnya begitu, udah pesan. Kan kagak kita adan dia juga bisa gitu. Kayak begitulah kita. Jadi maksudnya dunia mau orang yang kagak ibadah juga dikasih. Ini ngaji nih, nggak semua orang dikasih, beneran. Jangan dikata ngaji itu nikmat besar. Nggak semua orang dikasih, nggak semua orang dikasih. Itu jangan goyang. Begitu, jangan goyang, asik yang ngaji. Begitu, udah saudara ngaji aja. Itu nikmat besar dari Allah. Muslim aja nggak semua muslim dikasih untuk begitu. Nggak semua orang dikasih. Maka ini nikmat besar. Kita harus pahami kadar ini. Jangan terjebak sama dunia. Yang kadang orang alim itu enggak dikasih dunia. Sebab kalau dia dikasih dunia takut enggak kuat, ujungnya ngurusin dunia mulu. Enggak ngajar. Nih jagain warung. Jadi repot urusannya. Jangan ngurus itu, fokus aja sama ilmu. Fokus saja. Biar enggak goyang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kadang orang bodoh dikasih harta, orang alim dikasih miskin macamnya, tak punya harta? Ini biar si alim ini bisa membimbing si bodoh, begitu. Bukan untuk membodoh-bodohin si bodoh, begitu. Maka orang bodoh Allah kasih kemuliaan, kasih harta, bimbing dia biar si bodoh nih hartanya dijadikan torekat untuk dekat dengan Allah. Begitu. Si alim enggak dikasih harta, takut kalau dikasih harta kejebak asik ama harta, ujungnya enggak keburu ngaji ngurusin harta. Itu bakal menjadi repot adanya. Repot. Allah tuh baik. Itu karena terserah Allah, punya sifat irodat. Kalau pakai akal, setan tuh kerjaannya jahat. Nabi itu kerjaannya baik. Kalau pakai akal, nih setan nih bagusnya dihidupin apa dimatiin? Mati. Nabi bagusnya dimatiin apa dihidupin? Hidupin. Tapi Allah enggak, karena bagusnya dia punya sifat irodat, setan udah dihidupin aja. Nabi matiin. Padahal dia yang dicintai. Itu terserah Allah semuanya. La mani alima ataita wa la mu'ti alima man'anta wa la radda lima qadaita. Kita orang alim, kita ngaji aja. Ngaji. Asik ngaji. Kasih zikir, ujungnya kasih mobil. Enak juga nih mobil kalau digerebin. Ujungnya kagak ngaji. Lumayan juga nih.
itu terjebak, ujungnya puyeng. Aduh, kalau udah puyeng bisa jatuh karena puyeng. Ini kita jangan goyang goyang, udah mantap aja. Kalau ditanya sama Allah, lu minta apa baca sholawat mulu ini? Jawab, minta deket sama Nabi Muhammad, biar ketemu Nabi Muhammad. Lu kagak bisa, kagak ketemu Nabi Muhammad, lu kagak bisa. Jawab lagi, enggak apa-apa, paling enggak waktu mati dah ketemu Nabi Muhammad. Lu kagak bisa, masih dikit salawatmu, enggak apa-apa, saya enggak bakal berhenti, paling enggak waktu dikubur ketemu Nabi Muhammad. Enggak bisa, paling enggak di akhirat dah ada ciri-cirinya. Lu agak bisa, orang banyak kayak begitu di akhirat kumpul di padang mahsyar, lu selawatnya seupil, yang lain banyak. Paling enggak waktu udah masuk neraka ada secerca solawat yang bisa diingat sama Nabi Muhammad, bisa lepas. Pokoknya enggak boleh putus asa. Masalah dunia mau dikasih mau tidak urusan Allah. Yang penting kita baca solawat, karena bahagia itu bukan sebatas ada di harta. Bahagia adanya di hati. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Apa dzikrillah? Nama lain Nabi Muhammad. Nama lain Nabi Muhammad. Di dalam itu ada zikrullah. Ketahuilah dengan menyebut Nabi Muhammad yang nama lainnya zikrullah, tatmainnul qulub, jiwa jadi bahagia, tenteram, nah bahagia. Maka sholawat kita membahagiakan kita. Yang udah kita, saya pengen bahagia. Harta, kalau bakal ada harta hidup nggak bahagia, nggak usah begitu. Tapi kalau bakal ada harta hidup saya makin bahagia, kasih, terserah engkau. Yang penting saya mau dekat sama Nabi Muhammad. Begitu. Betapa Allah bilang sama Nabi Musa, Nabi Harun, Musa, kalau saya mau, saya kasih ente dunia banyak supaya Fir'aun tahu dia gak bisa apa-apa. Cuman bukan itu. Kau tugasnya untuk dakwah tabligh, maka dunia ku jauhkan dari kau, biar kau terus aja tabligh. Begitulah kepada wali-waliullah, kepada orang-orang saleh, dijauhkan itu bukan karena hina di mata Allah, tapi karena Allah mau muliakan. Khawatir terjebak ama dunia, padahal dunia itu media, bukan tujuan. Tujuannya tetap Allah. Dunia ini sarana menuju kepada Allah. Jangan terjebak ama dunia, nanti jadi hamba materi. Ujungnya nikmatnya dekat dengan Allah, Allah cabut, dan itu merupakan kerugian besar bagi kita bersama. Singkatnya, kata Imam Ghazali, nikmat itu pasti akan dicabut dari orang yang tidak mengerti tinggi nilai kadar daripada nikmat. Bila nikmat harta enggak mengerti, Allah bakal cabut. Bila nikmat kekuasaan enggak mengerti, bakal dicabut. Nikmat ilmu, bila dia tidak mengerti, akan dicabut. Nikmat apa aja? Maka syukuri segala nikmat, dan nikmat yang terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita, nikmat dianugerahkan Nabi, namanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan minhum. Sungguh Allah berikan nikmat kepada orang mukmin, diutus Rasul Nabi Muhammad. Ini nikmat besar. Maka nikmat ini yang harus kita sebut-sebut, yang lain kecil, yang besar Nabi Muhammad. Jangan kagum sama idola siapa aja, tapi harus kagumnya sama Nabi Muhammad. Nanti kita bakal jadi mulia. Kiai-kiai semuanya menyuruh untuk dekat sama Nabi Muhammad. Mursyid-mursyid itu biar dekat sama Nabi Muhammad. Semuanya nyuruhnya dekat sama Nabi Muhammad. Sebab itu kami keuntungan yang terbesar mensyukuri keagungan nilai kadar nikmat dianugerahkan Nabi Muhammad dan jadi umat Nabi Muhammad. Ini nikmat besar.
Kalau kita tidak bersandai bersyukur, bakal nikmat ini dicabut. Kita tidak mengerti tentang nilai sebuah nikmat, dan itu merupakan kerugian besar. Mudah-mudahan Allah jadikan kita bersama hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas nikmat zahir, nikmat batin, nikmat yang nampak maupun nikmat yang tak nampak, semuanya kita syukuri bersama sehingga kita masuk pada hamba-hamba Allah yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ala ni'matillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ini aja dah ngaji kita. Wallahu a'lam bishawab.